Bab 1841 Sistem Perencanaan Tertinggi. Mendengar ini, wajah Dong Wuqi tiba-tiba menjadi suram. Menanyakan apakah seseorang sudah mati atau masih hidup saat mereka bertemu benar-benar tidak menyenangkan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan sepertinya tidak berniat berdebat dengan Suke. Dia menunjuk ke pola di dinding batu dan berkata, "Saya akrab dengan buku-buku kuno, dan saya belum pernah melihat pola ini. Bagaimana Anda, seorang kultivator yang bubar, dapat memahaminya?" Di matanya, tidak hanya Tang Xuanang seorang pembudidaya yang dibubarkan, tetapi semua anggota fraksi surga yang meledak adalah pembudidaya yang dibubarkan. Keledai botak sialan dari fraksi surga yang meledak inilah yang telah mempermalukannya sebelumnya, dan dia tidak bisa menahannya untuk berbaring. Suke menatapnya dari atas ke bawah dan tiba-tiba berkata, "Baru saja, akulah yang mengeluarkan kabut penyihir 9 nether dari tubuhmu, kan?" Ini, Dong Wuqi tiba-tiba terdiam. Suke mengulurkan tangannya dan berkata, 50 artefak surgawi tingkat menengah telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih atas perlindunganmu. Saya. Dong Wuqi hampir mengutuk dengan keras. 50 buah. Anda mungkin juga merampok saya? Budfest, yang berdiri di satu sisi, mulai berkata dengan sinis, tidak mungkin, itu anugerah yang menyelamatkan jiwa. Apakah benar ada seseorang yang tidak mau membalas kebaikannya? Saya mendengar bahwa 10.000 tahun yang lalu, ada sekelompok suku kuno yang hilang yang sangat jelek, gila, dan sangat egois. Saya tidak tahu apakah ada warisan yang tertinggal, kata Duan Jiude, tetapi kata-katanya penuh sarkasme tajam. Dong Wuqi terdiam oleh mereka berdua. Dia mendengus berat dan berbalik. Suke mencibir di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan orang suci bertindak keras untuk bertindak keras, dan Anda ingin merusaknya? Tuan Tang, apakah Anda mengenali kata-kata ini? Peri Nishang melihat ada kesempatan untuk keluar, dan matanya tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya. Ini adalah teks ilahi kuno, dan warisannya telah lama hilang. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Aku hanya tahu sedikit, dan butuh waktu untuk memahaminya sepenuhnya." Teks ilahi kuno? Teks para dewa? Para pembudidaya yang hadir tiba-tiba terengah-engah, dan mereka saling memandang, mata mereka penuh kegembiraan. Lalu, bukankah tempat ini adalah warisan para dewa? Kalau dipikir-pikir, Su Dingcheng hanya mendapatkan sebagian dari warisan dewa. Meskipun kultivasinya tidak meningkat pesat, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jika dia bisa mengendalikan tembok batu sebesar itu di depannya, keinginan untuk menjadi lebih kuat langsung memenuhi pikiran semua orang. Bahkan napas Peri Nishang menjadi berat. Oh, sepertinya aku mengerti sedikit. Catatan di sini adalah tentang sejarah klan Vestigial. Suara Suke tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, semua orang memandang Suke serempak. Tuan Tang, apakah kamu benar-benar mengenalnya? Itu teks ilahi kuno. Aku mendengar bahwa sejak perang besar dewa dan iblis, naskah ilahi telah menghilang dari dunia ini. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mempelajarinya. Bukannya mereka tidak tahu tentang hieroglif. Sebaliknya, mereka benar-benar tahu tentang hieroglif, itulah sebabnya mereka sangat skeptis terhadap Suke. Bahasa ilahi adalah bahasa para dewa kuno. Dikatakan bahwa setiap kata dipenuhi dengan hukum Dao yang misterius. Mempelajari hieroglif, seseorang dapat berbicara tentang hukum dan mengikuti jalan agung. Namun setelah mengalami beberapa kali penghancuran, hieroglif telah lama hilang. Bahkan murid Kaisar Surgawi ini hanya tahu nama hieroglif, tetapi tidak tahu seperti apa bentuknya. Hieroglif ini sangat misterius. Saya khawatir ini akan menyebabkan perubahan yang tidak terduga, kata seorang kultivator dengan suara rendah. Perubahan yang tak terduga? Suke memandangi batu dewa dan melihat bahwa pola di atasnya melonjak dengan liar. Kamu sekelompok semut rendahan. Kamu bahkan tidak bisa mengenali hieroglif. Ini penghujatan. Para dewa pasti akan menghukummu dan membiarkan belatungmu mati tanpa tempat pemakaman. Ubah A**S saya. Batu pecah ini bersumpah sepanjang hari, dan saya tidak melihat perubahan apapun. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah aku bisa mengenalinya atau tidak? Biarkan aku mencobanya dan kita akan tahu.
Seseorang berkata dengan cemas, tapi tidak ada dari kita yang mengerti hieroglif ini. Jika terjadi kesalahan, kekhawatirannya tidak beralasan. Arti dari hieroglif tidak dapat diprediksi. Bagaimana jika mereka salah mengenali hieroglif dan semuanya mati di sini? Tuan Tang Xuanang adalah orang baik dengan kebajikan yang mulia, tetapi dia tidak bisa menjadi baik dalam segala hal, bukan? Dong Wuqi tersenyum bangga dan berdiri. Sejujurnya, aku pernah menemukan bagian dari hieroglif di sebuah buku kuno. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka tiba-tiba menyala. Di mana tuan rumah kita menemukan buku kuno itu? Seseorang bertanya. Dong Wuqi sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aneh kalau buku kuno itu berasal dari dunia bawah. Dikatakan bahwa itu berasal dari kekuatan di benua surga yang disebut Akademi Istana Surga. Suke. Wajah pantat. Duan Jiude. Melihat ekspresi aneh Suke, peri Nishyang bertanya dengan prihatin, Tuan Tang, apakah Anda tidak enak badan? Suke tertawa datar dan berkata, aku baik-baik saja. Karena tuan rumah kita ingin membacanya, mengapa kita tidak membacanya bersama? Hari ini, aku ingin melihat berapa banyak paku yang kamu miliki. Dong Wuqi mencibir dan berkata, bersaing denganmu? Nah, jika kamu kalah, kamu akan menghancurkan kultivasimu sendiri dan pergi ke Illusory Cloud Celestial Realm selama 100 tahun. Ketika dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Taruhan ini agak terlalu keras. Siapa yang tidak berusaha keras untuk berkultivasi sampai hari ini? Hanya karena taruhan, mereka harus menghancurkan kultivasi mereka sendiri dan pergi ke tembok selama 100 tahun. Apa perbedaan antara itu dan meminta orang untuk mati? Suke menatap Dong Wuqi dalam-dalam dan berkata, karena tuan rumah kita ingin bertaruh, ayo bertaruh. Hati Dong Wuqi tiba-tiba terbakar. Sialan botak, kamu sudah selesai. Faktanya, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang ini. Adapun hieroglif, dia tidak tahu satu atau dua hal tentang mereka. Dia sudah mendapatkan tabel perbandingan hieroglif. Tabel perbandingan ini ditemukan bertahun-tahun yang lalu oleh Illusory Cloud Celestial Emperor dan disembunyikan di Illusory Cloud Celestial Palace. Dong Wuqi telah memperoleh tabel rahasia dewa ini secara kebetulan, tetapi dia masih tidak mengetahui komposisi hieroglif. Jadi, itu tidak berguna baginya. Tuan Tang memang heroik. Dong Wuqi mencibir dan berdiri di depan tembok batu. Dia sudah memikirkannya. Begitu dia menang, dia akan segera melumpuhkan Tang Xuanang. Penghinaan dipukuli hari itu masih segar di benaknya. Dia pasti tidak bisa membiarkan keledai botak itu hidup. Keduanya berdiri di depan tembok batu dan mulai menerjemahkan. Dong Wuqi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia mulai mengingat tabel rahasia ilahi di benaknya. Meskipun dia telah melihatnya bertahun-tahun yang lalu, kultivasinya telah mencapai ranah supremasi surgawi, sehingga dia dapat mengingat semua kenangan masa lalunya. Dengan meja rahasia dewa di tangan, isi dinding batu bisa diterjemahkan paling banyak dalam setengah hari. Baiklah, kalimat pertama adalah, Dong Wuqi hendak berbicara ketika dia mendengar suara Suke. Baiklah, biksu tanpa uang ini telah selesai menerjemahkan. Dong Wuqi tercengang. Lelucon macam apa ini? Aku bahkan belum mulai. Petik 1. Bab 1842 Sistem Perencanaan Tertinggi. Semua orang saling memandang, berpikir bahwa mereka salah dengar. Grandmaster Tang Xuanang, apa yang baru saja kamu katakan? Seorang kultivator bertanya setelah beberapa saat kebingungan. Biksu malang ini telah memecahkannya sepenuhnya, ulang Suke. Ki bela diri timur adalah yang pertama bereaksi. Dia berjalan ke sisi Suke dan menatapnya dengan dingin. Suke tidak panik dan dengan tenang berdiri di sana. Setelah beberapa saat, Ki bela diri timur tiba-tiba mencibir dan berkata dengan penuh arti, jangan berpikir bahwa saya akan mempercayai Anda hanya karena Anda mengucapkan beberapa patah kata. Saya memiliki jam tangan rahasia ilahi. Dengan itu, dia mengangkat sepotong batu giok seolah sedang pamer. Suke terkejut, apa itu arloji rahasia ilahi? Namun, para pembudidaya di sekitarnya gempar. Mungkinkah ini arloji rahasia ilahi yang diciptakan Kaisar Abadi Huan Yun?
Saya mendengar bahwa ketika jam tangan ini dibuat, cahaya dewa turun seolah-olah dewa dari luar langit memanifestasikan dirinya. Dapat dikatakan sebagai benda dewa? Bukankah jam tangan ini sudah lama dihancurkan? Kenapa masih ada di dunia ini? Sebagian besar pengikut Kaisar Abadi tahu tentang rumor ini. Dikatakan bahwa Kaisar Abadi Huan Yun entah bagaimana telah menemukan perpustakaan kata-kata rahasia ilahi dan menciptakan jam tangan rahasia ilahi. Ki bela diri timur tidak mengatakan sepatah kata pun dan menikmati seruan orang banyak. Sebenarnya, hanya dia yang tahu beberapa cerita di dalamnya. Alasan Immortal Emperor Huan Yun menghancurkan benda ini adalah karena dia menemukan bahwa benda itu tidak memiliki kegunaan lain selain untuk membaca kata-kata. Untuk mencegah murid-muridnya membuang-buang waktu terlalu banyak, dia memilih untuk menghancurkannya. Namun, Ki bela diri timur menemukan satu-satunya salinan yang tersisa. Dikatakan bahwa seorang murid yang tergila-gila belajar tidak tahan untuk menghancurkan kekayaan budaya yang begitu berharga dan diam-diam melestarikannya. Menghadapi keraguan Ki bela diri timur, Suke acuh tak acuh dan berkata perlahan, "Amitabha, biksu malang ini adalah biksu dan tidak berbohong. Semua yang saya katakan secara alami benar. HMPH, apakah itu benar atau salah, semua orang akan tahu saat melihatnya." Ki bela diri timur melemparkan potongan giok ke udara dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan. Untaian esensi surgawi dituangkan ke dalam potongan batu giok. Saat untaian terakhir dari esensi surgawi mengalir ke dalamnya, potongan batu giok itu tiba-tiba bergetar dan layar cahaya keluar darinya, menerangi langit. Layar cahaya dibagi menjadi dua bagian. Satu sisi diisi dengan kata-kata biasa, sedangkan sisi lainnya diisi dengan segala macam karakter ilahi yang misterius. Bahasa dewa dan kata-katanya saling berhubungan. Selama Anda membandingkan kata-kata dengan kata-kata, Anda dapat menerjemahkan konten di dinding, jelas Dong Wuki. Dengan itu, dia menatap Suke dengan bangga. Matanya seolah berkata, "Aku sudah melihat tipuanmu." Senyum Suke tetap tidak berubah saat dia dengan paksa menekan pergerakan batu dewa. Saat batu suci melihat jam tangan rahasia dewa, itu hampir meledak. Belatung rendahan ini benar-benar berani menggunakan teks ilahi seperti ini? Ini penghinaan besar. Tuhan pasti akan menghancurkanmu. Tercela, tak tahu malu, omong kosong. Hal-hal kotor seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Biarkan batu suci ini keluar. Batu suci ini ingin menghancurkan benda ini. Suke tidak menyangka batu dewa memiliki reaksi sebesar itu. Seolah-olah fakta bahwa orang lain menggunakan teks Tuhan merupakan penghinaan besar terhadapnya. "Bukannya aku sudah tidur dengan istrimu?" Suke tidak mengomentari ini. Dia berbalik untuk melihat dinding batu dan tersenyum. "Kalau begitu, aku akan mulai menerjemahkan. Mari kita lihat apakah itu benar." Sebelum dia mulai, dia melihat Dong Wuki dalam-dalam. "Hal kecil, orang suci yang bertindak tangguh ini akan mengingatmu. Aku akan memberimu jus nanti." Petik 2. Dengan itu, Suke mulai menerjemahkan. Dong Wuki penuh percaya diri. Lagi pula, arloji rahasia ilahi ini unik di Illusory Cloud Celestial Realm. Dia yakin bahwa itu tidak dapat ditemukan di tempat lain. Jika seseorang ingin mempelajari teks Tuhan, setidaknya harus memiliki sumber untuk mempelajarinya. Tanpa sumber, rasanya seperti air tanpa akar. Bahkan seorang kaisar surgawi tidak akan bisa mempelajari teks dewa. Oleh karena itu, ketika dia melihat Suke mulai menerjemahkan, matanya penuh ejekan. Dia berpikir dalam hati bahwa orang ini baru saja berakting. Meskipun para pembudidaya di sekitarnya sedikit marah karena Dong Wuki merongrong mereka, masalah ini menyangkut apakah mereka bisa keluar dari sini atau tidak. Oleh karena itu, mereka melihat arloji rahasia ilahi dengan serius. Saat Suke menerjemahkan, dia sedikit khawatir. Apakah mereka dapat menggunakan keahlian ilahi setelah mempelajarinya? Batu dewa sepertinya masih marah. Bermimpilah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menggunakan keahlian ilahi itu mudah? Tidaklah cukup hanya belajar cara menginterogasi. Jika kamu tidak menguasai aturan jalan besar, kamu tidak dapat menggunakannya sama sekali. Jantung Suke berdetak kencang, dan nadanya menjadi kejam. "Oh, tidak heran kamu mengajariku keahlian ilahi dengan begitu mudah. Sepertinya inilah alasannya." Batu Tuhan sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah.
Itu, ngomong-ngomong, kamu sudah mempelajarinya kan? Itu hanya masalah kecil. Suke mengabaikan batu dewa. Dia berpikir bahwa sudah waktunya untuk memberi pelajaran pada batu Tuhan. Beraninya kau berbohong padaku, Octavsain? Tapi itu aneh, saya jelas belum menguasai Great Path Rules, jadi mengapa saya bisa menggunakan Divine Skill? Bukannya tuan rumah belum menguasai Great Path Rules, tapi yang lain terlalu sedikit menguasainya, jadi mereka tidak bisa menggunakan Divine Skill. Sistem tiba-tiba muncul dan mengingatkannya akan keberadaannya. Suke tercengang dan berkata dengan rasa ingin tahu, ceritakan lebih banyak. Ding, ketika kamu berkultivasi ke tahap Raja Surgawi, kamu dapat secara bertahap menguasai aturan Jalan Agung, tetapi karena kamu telah menguasai terlalu sedikit, kamu tidak dapat menggunakannya. Sistem menjawab dengan nada serius. Tuan rumah telah menguasai lebih dari 100 kali Great Path Rules, jadi kamu bisa menggunakan Divine Skill. Lalu bagaimana saya bisa menguasai lebih banyak Great Path Rules? Selama kesengsaraan surgawi, semakin kuat kesengsaraan surgawi, semakin banyak aturan Jalan Agung yang akan Anda kuasai setelah bertahan. Nyatanya, kesengsaraan surgawi bukan hanya kesengsaraan sederhana. Penggarap tingkat rendah mengeraskan tubuh dan jiwa mereka selama kesengsaraan surgawi. Pada tahap Suke, jika mereka melawan kesengsaraan surgawi, mereka bisa mendapatkan aturan Jalan Agung darinya. Tetapi selama ribuan tahun, hampir tidak ada yang berani melawan kesengsaraan surgawi, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan jika mereka tahu, mereka akan merahasiakannya. Suke tiba-tiba menyadari bahwa kesengsaraan surgawi dapat digunakan dengan cara ini. Sepertinya saya harus meminta Tuhan untuk memberi saya lebih banyak kesengsaraan surgawi di lain waktu, semakin kuat semakin baik. Akan lebih baik jika ada jutaan tentara surgawi dan jenderal surgawi. Pada saat itu, setelah dia selesai melintasi kesengsaraan surgawi dan menguasai jalan besar, dia akan segera pergi ke gerbang surgawi tengah dan mengalahkan semua orang, menendang Kaisar Abadi, dan menyelamatkan Rower. Di sisi lain, semua orang membandingkan isi terjemahan Suke dengan terjemahan Divine Runic Table. Ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Grandmaster Tang Xuanang, sepertinya menerjemahkan dengan benar, seorang kultivator berkata dengan ragu-ragu. Kultivator lain sepertinya menangkapnya sedikit lebih cepat. Dia mengangguk dan berkata, benar. Grandmaster Tang Xuanang telah menerjemahkan sampai sekarang. Semua terjemahan telah dilakukan untuknya. Harus diketahui bahwa Tang Xuanang bahkan belum melihat ke Divine Runic Table. Budfest mengungkapkan rasa jijiknya untuk ini. Dia mengangkat tangannya dan berkata, mundur sedikit. Ini dasar-dasarnya. Kamu akan terbiasa di masa depan. Bab 1843 Sistem Perencanaan Tertinggi. Banyak pembudidaya yang hadir terkejut dan mengagumi Suke dari lubuk hati mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk menerjemahkan isi prasasti batu sesuai dengan tabel teks ilahi. Karena teks ilahi tidak sesederhana kata-kata biasa. Itu berisi banyak perubahan. Untuk mengidentifikasi dan menerjemahkannya, mereka membutuhkan konsentrasi penuh. Dibandingkan dengan Master Tang Xuanang, para jenius yang mengaku sangat berbakat ini dapat menerjemahkan teks ilahi dengan kecepatan kura-kura. Tuan Tang Xuanang memang seorang biksu Buddha terkemuka. Dia bahkan bisa menerjemahkan teks suci dengan mudah. Jika kuil bulan suci memiliki sosok seperti Tuan Tang Xuanang, kita tidak perlu khawatir tentang perkembangan kuil bulan suci. Sayang sekali Master Tang yang begitu berbakat hanya bisa merendahkan fraksi surga yang meledak. Sayang sekali. Berbicara tentang ini, banyak pembudidaya memiliki ekspresi tertekan seolah-olah fraksi surga yang meledak adalah faksi keji yang tidak layak untuk kehadiran Tuan Tang Xuanang. Hati Suke penuh dengan rasa jijik. Dia berpikir, bagaimana fraksi surga yang meledak menyinggungmu? Mengapa Anda memiliki ekspresi seperti itu? Pasti Budfest dan Duan Jiude yang menimbulkan masalah di luar, menyebabkan semua orang mengkritik fraksi surga yang meledak. Aku akan membuang mereka untuk menjadi kambing hitam nanti. Suke memelototi mereka dengan ganas, benar-benar lupa bahwa bahkan dengan mereka bertiga, tidak ada lebih dari 10 anggota inti dari fraksi surga yang meledak. Budfest dikejutkan oleh tatapan Duan Jiude. Dia melompat dari tanah dan bergerak mendekati Duan Jiude. Tuan Duan, tidakkah menurut Anda mata saudara Achilles sangat tajam ketika dia melihat kita?
Duan Jiude memiliki ekspresi yang baik dan baik hati di wajahnya saat dia dengan tenang berkata, "Tolong hapus kata kami. Itu karena ekspresimu sangat galak." "Wow, dewa ini selalu memperlakukanmu seperti cucuku sendiri. Bagaimana mungkin kamu begitu merasa benar sendiri di saat hidup dan mati?" "Amitabha, aku dipengaruhi oleh Master Tang. Sekarang aku siap menjadi biksu. Di masa depan, jangan minta aku melakukan hal keji dan keji itu." Wajah Duan Jiude dipenuhi dengan kebenaran. Jika orang lain melihat ini, mereka mungkin berpikir bahwa Duan Jiude adalah biksu terkemuka dari suatu tempat. Para pembudidaya di sekitarnya masih menatap Buttfast dan Duan Jiude dengan marah. Menurut pendapat mereka, kedua orang ini adalah kotoran tikus, momok Grandmaster Tang Xuanang. Pada saat ini, melihat bahwa Duan Jiude benar-benar melarikan diri ke dalam kehampaan, sikapnya mau tidak mau menjadi ramah. Ternyata Master Divisi memiliki akar kebijaksanaan. Benar-benar membuat iri. Karena ketua divisi telah membuka lembaran baru, maka mari kita hapus keluhan kita sebelumnya. Buttfast melihat seorang kultivator naik dan berjabat tangan dengan Duan Jiude. Dia hampir terkejut dengan ketidakberdayaan lelaki tua sialan ini. Kemudian, tatapan Suke pada Duan Jiude melembut. Lao Duan cukup bijaksana untuk menyelamatkan reputasi fraksi surga yang meledak, pikir Suke. Kemudian, dia menatap Buttfast dengan ganas lagi. Selain itu, para pembudidaya yang hadir juga mengarahkan tombak mereka ke sana. Buttfast tiba-tiba merasa bahwa dunia penuh dengan kedengkian terhadapnya. Jadi, itu membuat keputusan. "Tuan Tang, ada apa denganmu, Tuan Tang?" Buttfast meratap dan langsung bergegas ke kaki Suke. Semua orang bergidik dan memelototinya. Mereka hampir ketakutan olehnya. Buttfast memeluk paha Suke dan menangis dengan getir. Dewa ini telah merasakan bahwa kekuatan hidup Master Tang melemah. Dewa ini telah menasihati Anda berkali-kali. Teks ilahi ini sangat berbahaya untuk diterjemahkan. Anda tidak boleh melakukan ini. Tetapi untuk melakukannya keluarkan para pembudidaya ini dari bahaya secepat mungkin. Kamu rela mengorbankan dirimu. Ini benar-benar menggerakkan dewa ini. Dewa ini benar-benar tidak tahan melihatnya. Duan Jiude terkejut. F***CK, anjing ini biasanya tinggal bersamaku dan mengenalku dengan sangat baik. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia diam-diam akan mengembangkan kefasihan seperti itu. Dapat dilihat betapa banyak usaha yang dia lakukan di belakangku. Awalnya, Suki juga gemetar karena lolongan Buttfast. Dia bertanya-tanya apakah anjing sialan ini siap mengkhianatinya pada saat kritis. Lagi pula, reputasi anjing jahat itu telah lama dikenal di seluruh benua awan langit. Semua orang tahu bahwa Suke adalah pemimpin dari ketiganya, orang yang paling hina, tidak tahu malu, dan cabul di antara mereka. Belum lagi ketika dia berada di benua surga, dia juga menyinggung dua perawan suci, Qiu Zili dan Ling Nishang. Jika tubuh aslinya terungkap saat ini, diperkirakan semua pembudidaya yang hadir akan berbalik melawannya di tempat. Detik berikutnya, suara tangisan Buttfast tiba-tiba masuk ke telinga Suke seperti suara alam. "Apa yang mengancam jiwa, mengorbankan diri sendiri." Kata-kata mulia seperti itu digunakan satu demi satu, yang membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. "Buttfast, kamu benar-benar anjing yang baik. Anda tidak menyia-nyiakan pengajaran hati-hati dari Actov Saint. Kuncinya adalah Anda masih pandai melakukannya." Akibatnya, wajah Suke tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah ada beban berat di pundaknya. Nafasnya lemah, tetapi dia masih membuka mulutnya dengan susah payah dan berkata, "Tidak apa-apa. Beku yang malang ini, sebagai putra Buddha, harus membantu dunia. Untuk membiarkan semua orang keluar, bahkan jika saya harus membayar dengan hidup saya, biksu malang ini tidak akan ragu." Mendengar ini, para pembudidaya di sekitarnya semuanya ketakutan. "Tang Xuanang tidak bisa mati. Jika dia mati, kita benar-benar tidak akan bisa keluar." "Apa, Anda mengatakan bahwa Wuki Timur juga bisa membaca teks ilahi?" "Dia hanyalah pengikut Kaisar Surgawi, jadi apa yang dia ketahui tentang teks ilahi?" Menerjemahkan teks ilahi itu seperti sembelit. Pada saat dia menerjemahkan teks ilahi di atas loh batu, diperkirakan mayat orang besar itu akan lebih dari 7 kali lipat. "Tuan Tang, saya punya obat di sini." "Tuan Tang, jangan khawatir,
saya memiliki ramuan spiritual berumur 1000 tahun di sini. Minggir, aku punya embun giok berumur 10.000 tahun di sini, itu bisa mengisi kembali nutrisi Master Tang. Dalam sekejap, semua jenis harta langit dan bumi disajikan di depan Suke seolah-olah itu gratis. Semua pembudidaya ini mengeluarkan harta mereka, berharap untuk mengisi kembali energi Suke, sehingga dia tidak mati kelelahan. Suke melihat harta langit dan bumi di depannya dan sangat tersentuh hingga dia ngiler. Tidak, air mata. Dia menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang dalam, Biksu malang ini menghargai kebaikanmu. Menyelamatkan orang-orang di dunia adalah harapan seumur hidup biksu malang ini. Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku pasti akan melakukannya membawa semua orang keluar dari tempat ini. Saat dia berbicara, dia menyimpan harta langit dan bumi di ruang sistem. Para pembudidaya awalnya ingin membujuknya, tetapi dalam sekejap mata, mereka melihat bahwa harta langit dan bumi di tangan mereka telah hilang, sehingga mereka hanya bisa berdiri di sana dan tertawa datar. Setelah gelombang keuntungan lainnya, Suke tidak menunda lebih lama lagi dan dengan cepat menerjemahkan isi prasasti batu itu. Kemudian, dia memimpin kerumunan menuju lokasi yang tercatat di loh batu. Segera, pilar batu raksasa yang menghubungkan langit dan bumi muncul di depan semua orang. Semua orang, ini harus menjadi pintu keluar. Bab 1844 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah pilar batu. Lebarnya ratusan kaki dan membentang tak terhingga ke dalam kegelapan. Itu tertutup kabut, dan ujungnya tidak bisa dilihat. Di bawah pilar batu, ada danau hitam, tanpa kilau sedikit pun. Itu sangat luas, hampir tidak ada ujung yang terlihat. Akhirnya, ada air, aku akan mandi dengan baik. Butfest bergegas ke dalam air dan melompat mundur pada detik berikutnya. Apa yang salah? Peri Nisyang bertanya dengan cemas. Danau hitam ini tidak pernah terdengar, dan mungkin memiliki efek yang tak terbayangkan. Jika ada yang salah, itu akan menjadi masalah besar. Sangat dingin, kata Butfest jujur. Peri Nisyang tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang berkumpul di depan pilar batu, mata mereka penuh harapan. Akhirnya mereka bisa keluar. Menurut catatan di dinding batu, tempat ini disebut jalan menuju kebebasan dan keabadian. Suke melihat ke pilar batu dan menjelaskan, dan ini kebebasan dan keabadian, dalam perlombaan pada waktu itu, berarti jalan ke dunia luar. Temukan pilar batu, dan Anda akan menemukan jalan. Semua orang saling memandang, tercengang. Jadi pertanyaannya adalah, di mana jalan itu? Di mana jalannya? Sekilas hanya ada air dan pilar. Di mana jalannya? Butfest bergegas maju dengan penuh semangat. Terserah, pasti memanjat pilar batu ini. Suke bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan Butfest sudah bergegas keluar. Kemudian, dia melihat bahwa gerakannya semakin lambat dan semakin lambat. *CK. Pilar batu ini dikelilingi oleh turbulensi waktu. Tiba-tiba seorang kultivator berseru dan dengan cepat melangkah mundur. Para pembudidaya di sekitarnya, yang ingin pergi dan mencoba, tiba-tiba mundur, tidak berani mendekat. Mereka melihat Butfest seperti patung tanah liat, membeku di udara, tidak naik atau turun, tidak maju atau mundur. Tidak peduli bagaimana Suke melihatnya, dia merasa bahwa turbulensi kali ini tidak terlalu ilmiah, dan itu hanya melanggar akal sehat fisika. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah dunia para pembudidaya. Sudah sangat tidak ilmiah bagi manusia untuk dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat, jadi tidak perlu peduli dengan detail ini. Ini, tidak ada catatan tentang benda-benda ini di dinding batu? Seorang kultivator berkata dengan cemas. Ketika Suke melihat bahwa sudah waktunya untuk bertindak keren, dia segera melangkah maju. Semuanya, jangan panik. Ketika biksu tanpa uang ini sedang menerjemahkan dinding batu, biksu tanpa uang ini menemukan teknik mistik yang dapat mengukur kecepatan turbulensi waktu. Biarkan biksu tanpa uang ini melihatnya. Mendengar bahwa Suke dapat menghitung turbulensi waktu, semua orang berkumpul di sekelilingnya. Seperti yang diharapkan dari Master Tang. Sungguh bakat yang luar biasa. Tuan Tang, lihat, hidup kami ada di tanganmu sekarang. Tuan Tang, Anda benar-benar Buddha hidup yang menyelamatkan orang dari penderitaan?
Menghadapi tatapan bersemangat semua orang, Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, Amitabha, tapi teknik rahasia ini menghabiskan banyak energi. Sebelum dia selesai berbicara, setumpuk besar harta karun surgawi diberikan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki semua yang dia butuhkan. Mata Suke membelalak. Sekelompok anjing ini sebenarnya telah menyembunyikan begitu banyak rahasia? Dia menyingkirkan harta alam ini dan menutup matanya. Cahaya keemasan bersinar di sekelilingnya. Kemudian, sistem, hitung perkiraan nilai turbulensi waktu di sana. Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Saya punya retasan. Sepanjang jalan, ia menemukan bahwa meskipun sistem tidak dapat menyelesaikan masalah turbulensi waktu, ia dapat memvisualisasikan turbulensi waktu sebagai sebuah nilai. Misalnya, turbulensi waktu di daerah tertentu dapat dievaluasi mengalir pada sepertiga kecepatan waktu sebenarnya. Dengan kata lain, melewati daerah itu akan memakan waktu 3 kali lipat dari waktu sebenarnya. Jika waktu sebenarnya membutuhkan 1 menit, melewati area itu akan memakan waktu 9 menit. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, dia benar-benar membawa semua orang melewati banyak area di mana aliran waktu tidak terlalu abnormal. Meskipun butuh sedikit lebih banyak waktu, itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Setelah beberapa saat, balasan datang dari sistem. Ding! Menurut perhitungan sistem, aliran waktu di area ini telah berkurang secara eksponensial. Di area dekat pilar batu, aliran waktu sekitar 1/100.000 dari kecepatan normal. Waktu sebenarnya yang dibutuhkan untuk melewati seluruh area adalah sekitar 3 tahun. 3 tahun? Astaga! Suke tercengang di tempat. Dari tempat mereka ke pilar batu, jaraknya hanya sekitar 500 meter. Ini sebenarnya akan memakan waktu 3 tahun. Benar-benar lelucon. Pada saat dia keluar dari sini, Rower sudah punya anak. Sistem, uraikan turbulensi kali ini untukku. Ding, harap tingkatkan. Enyah. Suke merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Sistem yang rusak ini semakin sulit digunakan. Sebenarnya, dia ingin mengupgrade tetapi dia tidak memiliki cukup acting top points untuk mengupgrade. Ketika mereka mendengar Suke berkata bahwa itu akan memakan waktu 3 tahun, para pembudidaya di sekitarnya juga tercengang. Untuk sekelompok Celestial Prime, melintasi area ini sebenarnya hanya sekejap mata. Tapi dalam sekejap mata, sebenarnya butuh 3 tahun? Perbedaan besar dalam aliran waktu membuat semua orang merasakan sentuhan keputusasaan. Faktanya, kamu tidak harus melakukan ini. Kita bisa melewati area ini dan menunggu pembudidaya berikutnya yang datang untuk membuka hutan kekacauan. Seorang kultivator bersorak. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Suke terhibur. Seorang kultivator yang bisa mengatakan hal seperti itu juga merupakan bakat. Belum lagi apakah mereka bisa keluar melalui pilar batu ini? Apakah kompetisi gerbang surgawi berikutnya harus diadakan lagi di hutan kekacauan? Sebelumnya, Peri Nishang mengatakan bahwa metode penilaian dan tempat kompetisi gerbang surgawi selalu sama. Jika tempat penilaian berikutnya tidak ada di sini, bukankah mereka harus menunggu lagi? Tuhan tahu berapa lama aku harus menunggu. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas di depan semua orang dan berlari ke arah Suke dengan kecepatan tinggi. Suke tercengang dan hampir berteriak, "Lindungi Raja!" Ketika dia berbalik, dia melihat Buttface bersembunyi di belakangnya, seolah-olah dia adalah seekor jangkrik di musim dingin. Dia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah kamu dipenjara oleh aliran waktu?" Posisi Buttface barusan sudah cukup baginya untuk berjalan selama 3 atau 4 minggu. Mungkin dia hanya bisa bergerak dengan jarak kurang dari 1 meter. Kenapa dia tiba-tiba berlari kembali? Buttface tampak bingung. Aku tidak tahu. Baru saja, tiba-tiba aku melihat kamu bergerak sangat cepat, lalu aku tidak berani bergerak. Kemudian aku melihat gerakanmu menjadi normal, jadi aku segera lari kembali. Dalam aliran waktu yang lambat, orang yang melihat aliran waktu normal akan bergerak lebih cepat. Itu seperti batu menatap manusia. Jika bisa berkedip, ia akan mengira bahwa manusia telah berubah dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua dalam sekejap mata. Suke tercengang dan dengan santai menarik tubuh Buttface. Tangannya penuh dengan air.
Apa, mungkinkah itu? Suke tiba-tiba terjun ke air dan membiarkan sistem memulai pengujian. Ding, tes selesai. Aliran waktu di bawah air normal. Suke sangat gembira. Dia bangkit dan memeluk Buttface. Bagus sekali. Buttface mulai panik. Apa yang kamu lakukan? Dewa ini menyukai Warden. Bab 1845 Sistem Perencanaan Tertinggi. Harus dikatakan bahwa Buttface benar-benar anjing yang setia. Setelah melihat kecantikan luar biasa sipir di tempat terkutuk itu, dia masih tidak bisa melupakannya dan selalu menganggapnya sebagai objek pengejaran seumur hidup. Suke terlalu malas untuk peduli padanya. Setelah memeluknya sebentar, dia membuangnya. Kemudian dia memasang ekspresi tenang dan tenang. Rekan Taois, biksu malang ini telah menemukan jalan menuju pilar batu. Wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Mereka tahu bahwa Tuan Tang licik. Tidak, dia sangat pandai. Dia harus bisa menemukan jalan keluar. Tuan Tang, beritahu kami dengan cepat. Beberapa pembudidaya tidak sabar untuk berteriak. Tentu saja, ada juga penjahat seperti Dong Wuki yang menyatakan penghinaan. Jangan konyol. Di tempat ini, tidak ada yang bisa mengendalikan aliran waktu kecuali jika Kaisar Langit datang. Dong Wuki berkata dengan dingin. Suke menyipitkan matanya dan bertanya dengan penuh arti, begitukah? Apakah Anda ingin bertaruh lagi? Dong Wuki awalnya tidak yakin, tapi hatinya tiba-tiba bergetar. Bajingan ini mampu membuka lorong kosong untuk waktu yang singkat, yang melibatkan penggunaan Great Path of Space. Bagaimana jika orang ini juga bisa mengendalikan waktu? Dong Wuki segera berhenti berbicara, tapi dia tetap bersikap skeptis. Suke tidak peduli untuk memperhatikannya dan menatap Peri Nixiang. Peri, tolong masuk ke air dan lihatlah. Peri Nixiang tertegun. Dia tidak menyangka namanya dipanggil. Aku. Apakah ada sesuatu di bawah air? Kamu akan tahu saat kamu memasuki air, kata Suke dengan ringan. Karena kepercayaannya pada Suke, Peri Nixiang tidak ragu terlalu lama dan menyelam ke dalam air. Kemudian Suke juga menyelam dan meraih tangan Peri Nixiang. Peri Nixiang ingin membebaskan diri, tetapi setelah melihat wajah lurus Suke, dia perlahan-lahan mengendurkan kewaspadaannya. Tuan Tang khawatir sesuatu akan terjadi padaku, jadi dia menahanku. Memikirkan hal ini, dia memberi Suke tatapan bersyukur. Suke melihat ini dan memegang tangannya lebih erat. Saya tidak berharap Peri Nixiang begitu tertarik dengan ini. Dengan sedikit usaha, saya akan melakukan yang terbaik. Keduanya berjalan maju sekitar 10 meter, dan Peri Nixiang tiba-tiba bereaksi. Aliran waktu di sini setidaknya 100 kali lebih lambat dari aliran waktu yang sebenarnya. Namun, aksi pemantulan di air tidak berubah sama sekali. Tidak ada turbulensi waktu di bawah air. Dengan kata lain, air ini memiliki efek mengisolasi aliran waktu yang bergolak. Pantas saja Buttface jelas-jelas memasuki area turbulensi waktu tadi, tapi dia masih berhasil kabur darinya. Dia tanpa sadar mencoba untuk bangun, tetapi Suke memeluknya erat-erat. Wajah Peri Nixiang memerah, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Tang Sananglah yang telah menyelamatkannya. Jika dia sembarangan melayang sekarang, dia akan segera dibatasi oleh aliran waktu yang bergolak. Merasakan tubuh lembut di antara lengannya, Suke sekali lagi menghela nafas dengan tulus. Ketampanan biksu tanpa uang ini benar-benar telah mencapai titik di mana wanita tidak bisa menolak. Menjadi terlalu tampan adalah dosa besar. Keduanya menyelinap kembali ke pantai dari dasar air. Begitu mereka tiba di darat, semua orang mengepung mereka. Permukaan airnya gelap. Dari luar, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah air. Tapi dari bawah air, mereka bisa melihat permukaan. Orang-orang di luar tidak bisa melihat mereka berdua bergerak maju sejauh puluhan meter. Saat ini, mereka hanya berpikir bahwa mereka hanya menyelam di tempat. Peri Nixiang, Tuan Tang Sanang, apakah kamu menemukan sesuatu? Seorang kultivator bertanya dengan tergesa-gesa. Peri Nixiang menekan kegembiraannya dan berkata dengan suara yang dalam, air hitam ini dapat mengisolasi aliran waktu yang bergolak. Betulkah? Bukankah itu berarti kita bisa menyelinap ke pilar batu? Bagus, kita selamat. Bahkan sebagai seorang kultivator, masih ada beberapa orang yang tidak takut mati.
Apa tujuan kultivasi? Bukankah hidup 100 tahun dan hidup selama surga? Oleh karena itu, bagi sebagian besar pembudidaya, hidup dan mati selalu merupakan ketakutan besar yang tidak dapat mereka atasi. Pada saat ini, tiba-tiba mendengar ada kesempatan untuk melarikan diri, sebagian besar kultivator menangis bahagia. Pada saat ini, wajah peri Nishyang tiba-tiba menjadi pucat. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Suke mengulurkan tangan tepat waktu dan mendukungnya. Apa yang salah denganmu? Suke bertanya dengan prihatin. Peri Nishyang sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan serius, jiwaku, sebagian telah meleleh. Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Mencairnya jiwa bukanlah masalah sepele, karena ketika seseorang berkultivasi ke tingkat celestial prime, sulit bagi sebagian besar metode surgawi untuk membunuh mereka secara fisik. Bahkan jika tubuh fisik dihancurkan, jiwa dapat melarikan diri dan menemukan cara untuk merasuki orang lain dan terus hidup. Tetapi jika jiwa dihancurkan, itu berarti jiwa akan menghilang ke udara tipis, dan mereka bahkan tidak dapat bereinkarnasi. Kyuzili merenung sejenak dan berkata, itu air hitam. Air hitam ini seharusnya melelehkan jiwa. Guyuran. Para pembudidaya di sekitarnya dengan cepat menjauh dari air hitam. Mereka semua adalah celestial prime, dan peri Nishyang adalah salah satunya dengan kultivasi tertinggi. Bahkan dia tidak bisa menghentikan erosi air hitam, apalagi yang lainnya. Peri Nishyang menghitung bahwa dia hanya maju beberapa puluh meter, dan jiwanya telah meleleh 1/10. Jika dia ingin melintasi jarak lebih dari 500 meter ini, bukankah jiwanya akan sepenuhnya meleleh? Semua orang sekali lagi bingung harus berbuat apa. Tidak mudah menemukan cara untuk sampai ke pilar batu, tetapi satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah juga dengan cara membunuh mereka. Tuan Tang, saya tahu Anda pasti punya cara. Peri Nishyang tiba-tiba menatap Tang Sanang. Dia ingin Suke membantu orang-orang ini melewati air hitam ini. Apa? Singkirkan air hitam ini? Suke tertegun ketika mendengar ini. Dia berpikir pada dirinya sendiri, saya khawatir Anda sudah gila. Jika benar-benar ada cara, saya akan melarikan diri sejak lama. Mengapa saya harus tinggal di sini bersamamu? Petik 2. Tuan Tang, saya tahu Anda pasti punya cara. Peri Nishyang memandang Suke dengan harapan. Kalau tidak, mengapa jiwaku meleleh, tapi kamu baik-baik saja? Suke menatap kosong sejenak sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Itu benar. Kenapa dia baik-baik saja? Kekuatan jiwa tuan rumah jauh melampaui level celestial prime. Air hitam ini hanya efektif untuk mereka yang berada di level celestial prime dan di bawahnya. Oh, sepertinya dia terlalu kuat. Lalu apakah kamu memiliki alat yang dapat menghentikan air hitam ini? Suke bertanya dengan santai. Setelah bertanya, Suke merasa bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Itu mungkin omong kosong tentang meningkatkan sistem atau sesuatu seperti itu. Ding, ya? Lihat, saya bilang itu harus disebut peningkatan. Apa? Suke terkejut. Sistem, apakah kamu begitu hebat sehingga kamu benar-benar memiliki artefak semacam ini? Ding, kamu hanya perlu menukar pakaian selam. Suke terdiam. Jalan hebat itu sederhana, dan tidak menipunya. Suke memasang ekspresi ramah, mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, saya tiba-tiba menemukan bahwa ada artefak suci Buddha, jubah penangkal kejahatan cahaya emas yang tidak bisa dipecahkan, yang hanya dapat ditukar dengan 10 artefak peri.